Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Majelis Hakim menyebut Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan jaksa. Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Nadiem berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Sidang putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun dan denda 1 miliar serta uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Selesaikan. Ini kalau disetujui, ya. Tanggapan dari penuntut umum seperti apa? Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Menanggapi putusan tersebut, Nadiem Makarim menyatakan sangat kecewa. Ia bersikeras tidak bersalah dan tegas akan melakukan banding atas vonis Majelis Hakim. Hari ini kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab. Semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun, jadinya 15 tahun. Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal. Saya tentunya akan terus berjuang. Demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk tertuah demi kebenaran. Tim Jaksa Penuntut Umum JPU menyatakan menghargai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terkait vonis 10 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim. JPU menilai putusan tersebut telah mengafirmasi konstruksi dakwaan dan bukti persidangan. Anak bangsa, kita sesama anak bangsa. Kami jaksa telah disumpah jabatan untuk melakukan profesionalisme dalam penanganan perkara. Sehingga tidak mungkin kita akan melakukan proses kriminalisasi dalam perkara ini. Teman-teman sekalian, perlu kami jelaskan, proses penetapan tersangka, proses penyelidikan, proses penyidikan, proses penuntutan yang ada di kejaksaan begitu sangat dinamis, begitu sangat kuat analisanya, sehingga kami kejaksaan tidak pernah akan mungkin mengkriminalisasikan sesama anak bangsa. Kemudian, atas putusan ini, teman-teman, atas putusan ini bukan terkait siapa yang kalah. Ini bukan terkait siapa yang menang. Tidak ada sama sekali. Ini bukan menang atau kalah. Tapi pada hari ini, hukum telah ditegakkan. Keadilan telah ditegakkan. Terdakwa telah mendapatkan keadilan.
warga masyarakat telah mendapatkan keadilan. Pemirsa, sebelum menjalani sidang vonis, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim disambut puluhan mitra pengemudi ojek online saat tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Puluhan mitra pengemudi ojek online telah menunggu di depan gedung pengadilan untuk memberikan dukungan moral kepada pendiri Gojek tersebut. Nadiem tampak tak kuasa menahan air mata ketika para pengemudi ojek online menyampaikan doa serta semangat menjelang sidang vonis. Suasana emosional semakin terasa ketika sejumlah mitra ojol meminta Nadiem menandatangani jaket mereka sebagai kenang-kenangan. Bebas tuh hari ini, bebas. Semangat. Tadi Jakarta, yakin. Tidak ada kata lain, wajib bebas. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim dijatuhi vonis 10 tahun penjara, denda sebesar 1 miliar rupiah dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Majelis Hakim menyebut tindakan Nadiem merugikan negara sebesar 1,5 triliun rupiah. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut hukuman 18 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM tahun anggaran 2019 hingga 2022. Jaksa menilai Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan nilai 2,18 triliun rupiah. Selain pidana penjara, Nadiem juga dituntut membayar denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Pada sidang dengan agenda pembelaan yang dibacakannya pada Selasa 2 Juni 2026 lalu, Nadiem kembali menegaskan tidak ada unsur pidana yang terbukti dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Menurut Nadiem, saksi ahli dan fakta di persidangan tidak membuktikan dakwaan dan tuntutan jaksa. Ia juga menilai persidangan terhadap dirinya murni kekeliruan investigasi. Dalam pledoinya, Nadiem juga menyebut kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS telah menghemat pengeluaran negara sekitar 3,9 triliun rupiah. Nadiem Makarim resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Penetapan tersebut disampaikan Kejaksaan Agung pada Kamis 4 September 2025 setelah sebelumnya penyidik memeriksa Nadiem sebanyak 3 kali sebagai saksi. Selain Nadiem, Kejagung juga menetapkan 4 orang tersangka lainnya yang memiliki tugas masing-masing dalam memuluskan program pengadaan Chromebook tersebut. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.